bukanlah yang terkuat ataupun yang terpintar yang akan survive, tapi yang bisa beradaptasi pada perubahan. Halo, saya Felicia Wihkastari. Selamat datang lagi di channel Kawan Bisnis. Senang sekali ketemu Kawan Bisnis lagi hari ini. Hari ini saya akan sharing bagaimana kalau usaha kita terkena dampak pandemi COVID, apakah harus tetap stay mempertahankan bisnis ini atau harus mengganti bisnis? Apa pertimbangannya dan cara mencari bisnis yang sesuai dengan kita ya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe channel Kawan Bisnis supaya saya lebih semangat juga sharingnya, dan juga supaya Kawan Bisnis mendapatkan informasi terbaru jika ada video-video baru dari channel Kawan Bisnis. Yuk kita subscribe sekarang. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan men-sharing mengenai apa pertimbangannya kita harus stay di bisnis yang sedang mengalami trouble atau harus ganti bisnis. Menurut saya ada 3 pertimbangan. Kita harus stay di usaha tersebut, mencoba membuat usaha ini bisa tetap stay dan berjalan sebagaimana adanya bidang usaha sekarang, atau kita harus mengganti atau menambah lini bisnis. Yang pertama adalah kita harus mengetahui masa depan dari usaha yang kita tekuni saat ini, apakah menjanjikan kembali bisa bangkit kembali setelah adanya pandemi COVID ini. Misalnya seperti rental office, saat ini banyak perusahaan yang memilih untuk karyawannya bekerja dari rumah, yang sudah membiasakan diri juga dengan adanya misalnya aplikasi Zoom juga ya. Mereka bisa mengadakan meeting di aplikasi online tersebut. Dan banyak juga mengatakan itu lebih efisien karena tidak harus berangkat ke kantor, macet-macetan gitu ya. Jadi saya pikir akan sulit untuk rental office ini akan kembali berjaya. Lalu yang kedua adalah cash flow dari bisnis ini. Kalau kita cash flow-nya sudah habis-habisan karena tidak mendapatkan pendapatan yang sudah cukup lama, atau bahkan banyak dari pelanggan kita yang kesulitan membayar, aku rasa kalau untuk survive bisnis yang ada ini akan mengalami kesulitan, akan bleeding terus. Sehingga perlu mungkin mencoba peruntungan di bidang yang lain ya. Yang ketiga adalah apakah kita bisa mengganti cara strategi dari bidang bisnis yang ada. Misalnya restoran, saya saat ini lihat banyak restoran-restoran yang mengalami PSBB, kemudian jadi sepi karena orang takut keluar, sehingga melaksanakan online delivery atau bahkan jualan di pinggir jalan, seperti halnya Pizza Hut misalnya. Mungkin bisa menjadi alternatif untuk tetap mempertahankan bidang bisnis yang ada, namun dengan cara delivery yang berbeda misalnya. Sebagai pengusaha yang tadi harus kayaknya berganti core bisnis, itu semangat lagi ya. Jadi mungkin bisa dengerin cerita ini sebentar yang mungkin bisa menjadi pemacu semangat kita untuk tetap berusaha walaupun harus mengganti bisnis baru. Jadi pada tahun 1909 di Amerika Serikat, daerah Alabama, itu terdapat banyak petani kapas yang terdampak bencana kumbang pemakan kapas. Nah, kumbang pemakan kapas ini sangat luar biasa dahsyatnya ya. Pada waktu itu bahkan sampai tahun 1915 yang awalnya sebuah perusahaan yang bernama Gin itu tadinya bisa memproduksi 15.000 bal kapas. Tahun itu hanya bisa memproduksi 5.000 bal kapas. Waduh, luar biasa kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan pertanian kapas tersebut. Mereka juga sudah berusaha menanam kapas varietas baru yang lebih sedikit usia pertumbuhannya, namun juga tetap saja
mengalami kesulitan karena kumbang pemakan kapas ini luar biasa cepatnya memakan kapas-kapas yang ada. Nah, seorang penjual bibit benih tanaman bernama SM Session merasa bahwa pertimbangan-pertimbangan tadi ya tadi 3 pertimbangan tersebut, tanaman kapas ini tidak bisa lagi dipertahankan ya, sehingga ia mencoba mencari alternatif tanaman apa yang bisa ditanam di daerah Alabama, Amerika Serikat ini. Kemudian dia akhirnya ketemu beberapa daerah penghasil tanaman kacang yang kemudian ternyata itu bagus ditanam di Alabama yang walaupun tanahnya saat itu kering. Awalnya si SM Session ini banyak diketawain orang ya, karena ngapain nanam kacang murah kalau tanaman kapas itu kan profitnya lebih besar kayak gitu, apa bisa dan lain-lain. Akhirnya ada satu orang yang percaya, namanya Pak Baston nih. Si Pak Baston ini kemudian menanam kacang, semua daerah tanahnya itu ditanam kacang, dan ternyata tahun itu dia menghasilkan keuntungan sangat besar sekali sehingga bisa menutup semua hutang-hutangnya dan bahkan masih memiliki banyak sisa keuntungan. Orang-orang petani-petani lain yang tadinya menertawakan dia karena mau menanam kapas akhirnya melihat bahwa wow, ternyata menjanjikan juga nih tanaman kacang ya. Kemudian mereka juga berbondong-bondong menanam kacang ini, sehingga daerah Alabama ini menjadi penghasil tanaman kacang terbesar di Amerika Serikat dan juga penghasil minyak kacang ya saat itu ya. Selain itu mereka juga mengembangkan tanaman-tanaman jenis lain sehingga daerah Alabama tersebut menjadi kaya raya ya petani-petaninya. Tidak seperti di daerah lain di Amerika Serikat yang juga banyak mengalami kendala karena adanya hama pemakan tanaman kapas yang dirasakan oleh daerah-daerah lain. Saking mereka bahagianya karena tanaman kacang ini dan juga tanaman-tanaman lain menghasilkan keuntungan besar di daerah mereka, maka petani-petani di daerah Alabama ini kemudian mengadakan meeting dan mereka mau patungan, bikin patung yang besar yang memperingati bahwa penyebab dari keberuntungan ini adalah karena adanya kumbang pemakan kapas ini. Mereka menjadikan kumbang pemakan kapas ini adalah hero bagi mereka dan patungan untuk membuat patung kumbang pemakan kapas ini. Jadi kita bisa berpikir di sini bahwa apa yang menjadi bencana saat ini mungkin bisa jadi adalah blessing in disguise, yaitu bahwa ini akan bisa mendatangkan keberuntungan bagi kita yang lebih lagi jika kita mau tetap berusaha. Namun juga bukan berarti petani kapas ini mencoba bidang lain yang sangat sama sekali tidak berhubungan ya. Mereka tetap menanam walaupun mungkin menanamnya hal yang berbeda. Ini bisa jadi patokan buat kita bahwa kita bisa berganti bidang bisnis yang masih sesuai kompetensi kita. Jika memang bidang bisnis yang ada saat ini terkena bencana ya, karena adanya COVID. Kalau dilihat dari segi bidang apa yang harusnya kita tekuni, kita bisa belajar dari kasus Fujifilm. Jadi Fujifilm ini adalah perusahaan yang mencetak kertas film dan juga roll film. Jadi zaman dulu itu kamera ada bentuk khusus, bukan di HP ya, kamera itu dimasukin roll film, kemudian pada saat mau dilihat gambarnya itu kita cetak di kertas film. Yaitu ada dua perusahaan besar yang melakukan hal ini, yaitu core bisnisnya di bidang roll film dan cetak dan kertas cetaknya adalah Fujifilm dan Kodak. Jadi si Fujifilm ini sangat besar sekali perusahaannya, semua orang menggunakan Fujifilmnya ini dan perusahaannya mencetak banyak keuntungan pada waktu itu. Namun karena adanya perkembangan zaman dan HP sudah bisa foto-foto juga dengan gampang, tidak perlu biaya yang besar, tidak perlu membeli roll film dan juga kertas film untuk mencetaknya, sehingga kertas film ini mulai ditinggalkan. Sebenarnya Fujifilm sudah pengen membuat ini
membuat perubahan core business sejak tahun 2000-an. Namun karena waktu itu masih banyak keuntungan, mereka agak segan melakukannya. Hingga akhirnya pada tahun 2004 penjualannya itu benar-benar menurun. Sampai akhirnya mereka merumahkan 5.000 karyawan. Pada saat itu CEO-nya yang ditunjuk untuk mengatasi masalah ini adalah Mr. Takero. Sangat bingung sekali untuk mempertahankan bisnis Fujifilm ini. Akhirnya dia melihat seorang peneliti yang mendevelop kertas film sedang mengadakan penelitian tentang kolagen. Jadi kolagen ini adalah salah satu dari bahan yang membuat kertas film ini supaya awet, tidak pudar warna filmnya pada saat kertas film tersebut dicetak, nggak cepat pudar warnanya. Dan ternyata bahan kolagen ini adalah bahan yang sama bisa digunakan juga untuk skincare, untuk mempertahankan supaya kulit ini, seperti saya ini panas-panasan ya, ini nggak cepat rusak kulitnya, sehingga tetap putih. Banyak kan orang terutama di Asia yang pengen kulitnya putih. Peneliti ini tahu bahwa kolagen ini bisa dibuat untuk perawatan kulit juga. Mereka mencoba untuk mendevelop produk untuk perawatan kulit yang namanya Astalif. Saat ini dengan adanya mereka inovasi membuat produk perawatan kulit yang mengandung kolagen, akhirnya mereka bisa memproduksi skincare yang dibutuhkan dan diinginkan oleh banyak perempuan, terutama di Jepang. Katanya sih dengar-dengar setara dengan SK2. Dan saat ini rata-rata pendapatan per tahun dari penjualan Astalif adalah sebesar 45 triliun. Lumayan ya, menjadi cash cow sebagai pengganti dari kertas film dan roll film yang dulu adalah core bisnisnya. Mereka sampai saat ini untuk mempertahankan memori bahwa mereka itu berasal dari perusahaan fotografi seperti itu, mereka tetap memproduksinya cuman dalam kapasitas yang kecil dan lebih memprioritaskan penjualan produk Astalif ini sehingga mereka bisa survive. Jadi kita bisa pelajarin di sini bahwa kita bisa mengganti bidang industri yang kita tekuni. Salah satunya adalah kita melihat kemampuan, kompetensi dari perusahaan kita, apa yang sudah kita kembangkan, aset yang dari perusahaan kita yang ada, atau sumber daya orang yang kita miliki, agar merubah dari bidang bisnis yang kita ingin geluti. Sebagai penutup, saya ingin mengkutip kata-kata Darwin. Bukanlah yang terkuat ataupun yang terpintar yang akan survive, tapi yang bisa beradaptasi pada perubahan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi perusahaan yang tetap kuat dan semangat menghadapi perubahan zaman ini, dan mudah-mudahan bisa mendapat peruntungan baru di bidang bisnis yang baru jika memang diperlukan. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, boleh kasih tahu nih YouTube Kawan Bisnis pada teman-temannya sehingga kita bisa belajar bersama. Oke, sampai ketemu lagi di channel Kawan Bisnis selanjutnya. Lalu yang kedua adalah bukanlah yang terkuat ataupun yang terpintar yang akan survive, tapi yang bisa beradaptasi pada perubahan. Halo, saya Felicia Wihkastari. Selamat datang lagi di channel Kawan Bisnis. Senang sekali ketemu Kawan Bisnis lagi hari ini. Hari ini saya akan sharing bagaimana kalau usaha kita terkena dampak pandemi COVID, apakah harus tetap stay mempertahankan bisnis ini atau harus mengganti bisnis? Apa pertimbangannya dan cara mencari bisnis yang sesuai dengan kita ya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe channel Kawan Bisnis supaya saya lebih semangat juga sharingnya, dan juga supaya Kawan Bisnis mendapatkan informasi terbaru jika ada video-video baru dari channel Kawan Bisnis. Yuk kita subscribe sekarang.
Nah, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan men-sharing mengenai apa pertimbangannya kita harus stay di bisnis yang sedang mengalami trouble atau harus ganti bisnis. Menurut saya ada 3 pertimbangan kita harus stay di usaha tersebut, mencoba membuat usaha ini bisa tetap stay dan berjalan sebagaimana adanya bidang usaha sekarang, atau kita harus mengganti atau menambah lini bisnis. Yang pertama adalah kita harus mengetahui masa depan dari usaha yang kita tekuni saat ini, apakah menjanjikan kembali bisa bangkit kembali setelah adanya pandemi COVID ini. Misalnya seperti rental office, saat ini banyak perusahaan yang memilih untuk karyawannya bekerja dari rumah, yang sudah membiasakan diri juga dengan adanya misalnya aplikasi Zoom juga ya. Mereka bisa mengadakan meeting di aplikasi online tersebut. Dan banyak juga mengatakan itu lebih efisien karena tidak harus berangkat ke kantor, macet-macetan gitu ya. Jadi saya pikir akan sulit untuk rental office ini akan kembali berjaya. Lalu yang kedua adalah cash flow dari bisnis ini. Kalau kita cash flow-nya sudah habis-habisan karena tidak mendapatkan pendapatan yang sudah cukup lama, atau bahkan banyak dari pelanggan kita yang kesulitan membayar, aku rasa kalau untuk survive bisnis yang ada ini akan mengalami kesulitan, akan bleeding terus. Sehingga perlu mungkin mencoba peruntungan di bidang yang lain ya. Yang ketiga adalah apakah kita bisa mengganti cara strategi dari bidang bisnis yang ada. Misalnya restoran, saya saat ini lihat banyak restoran-restoran yang mengalami PSBB, kemudian jadi sepi karena orang takut keluar, sehingga melaksanakan online delivery atau bahkan jualan di pinggir jalan, seperti halnya Pizza Hut misalnya. Mungkin bisa menjadi alternatif untuk tetap mempertahankan bidang bisnis yang ada, namun dengan cara delivery yang berbeda misalnya. Sebagai pengusaha yang tadi harus kayaknya berganti core bisnis, itu semangat lagi ya. Jadi mungkin bisa dengerin cerita ini sebentar yang mungkin bisa menjadi pemacu semangat kita untuk tetap berusaha walaupun harus mengganti bisnis baru. Jadi pada tahun 1909 di Amerika Serikat, daerah Alabama, itu terdapat banyak petani kapas yang terdampak bencana kumbang pemakan kapas. Nah, kumbang pemakan kapas ini sangat luar biasa dahsyatnya ya. Pada waktu itu bahkan sampai tahun 1915 yang awalnya sebuah perusahaan yang bernama Gin itu tadinya bisa memproduksi 15.000 bal kapas, tahun itu hanya bisa memproduksi 5.000 bal kapas. Waduh, luar biasa kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan pertanian kapas tersebut. Mereka juga sudah berusaha menanam kapas varietas baru yang lebih sedikit usia pertumbuhannya, namun juga tetap saja mengalami kesulitan karena kumbang pemakan kapas ini luar biasa cepatnya memakan kapas-kapas yang ada. Nah, seorang penjual bibit benih tanaman bernama SM Session merasa bahwa pertimbangan-pertimbangan tadi tadi 3 pertimbangan tersebut, tanaman kapas ini tidak bisa lagi dipertahankan ya, sehingga ia mencoba mencari alternatif tanaman apa yang bisa ditanam di daerah Alabama, Amerika Serikat ini. Kemudian dia akhirnya ketemu beberapa daerah penghasil tanaman kacang yang kemudian ternyata itu bagus ditanam di Alabama yang walaupun tanahnya saat itu kering. Awalnya si SM Session ini banyak diketawain orang ya, karena ngapain nanam kacang murah kalau tanaman kapas itu kan profitnya lebih besar kayak gitu, apa bisa dan lain-lain. Akhirnya ada satu orang yang percaya, namanya Pak Baston. Nih, si Pak Baston ini kemudian menanam kacang. Semua daerah tanahnya itu ditanam kacang. Dan ternyata tahun itu dia menghasilkan keuntungan sangat besar sekali, sehingga bisa menutup semua hutang-hutangnya dan bahkan masih memiliki banyak sisa keuntungan.
Orang-orang petani-petani lain yang tadinya mentawakan dia karena mau menanam kapas, akhirnya melihat bahwa wow, ternyata menjanjikan juga nih tanaman kacang ya. Kemudian mereka juga berbondong-bondong menanam kacang ini, sehingga daerah Alabama ini menjadi penghasil tanaman kacang terbesar di Amerika Serikat, dan juga penghasil minyak kacang ya saat itu ya. Selain itu mereka juga mengembangkan tanaman-tanaman jenis lain, sehingga daerah Alabama tersebut menjadi kaya raya ya petani-petaninya. Tidak seperti di daerah lain di Amerika Serikat yang juga banyak mengalami kendala karena adanya hama pemakan tanaman kapas yang dirasakan oleh daerah-daerah lain. Saking mereka bahagianya karena tanaman kacang ini dan juga tanaman-tanaman lain menghasilkan keuntungan besar di daerah mereka, maka petani-petani di daerah Alabama ini kemudian mengadakan meeting dan mereka mau patungan, bikin patung yang besar yang memperingati bahwa penyebab dari keberuntungan ini adalah karena adanya kumbang pemakan kapas ini. Mereka menjadikan kumbang pemakan kapas ini adalah hero bagi mereka, dan patungan untuk membuat patung kumbang pemakan kapas ini. Jadi kita bisa berpikir di sini bahwa apa yang menjadi bencana saat ini mungkin bisa jadi adalah blessing in disguise, yaitu bahwa ini akan bisa mendatangkan keberuntungan bagi kita yang lebih lagi jika kita mau tetap berusaha. Namun juga bukan berarti petani kapas ini mencoba bidang lain yang sama sekali tidak berhubungan ya. Mereka tetap menanam, walaupun mungkin menanamnya hal yang berbeda. Ini bisa jadi patokan buat kita bahwa kita bisa berganti bidang bisnis yang masih sesuai kompetensi kita. Jika memang bidang bisnis yang ada saat ini terkena bencana ya, karena adanya COVID. Kalau dilihat dari segi bidang apa yang harusnya kita tekuni, kita bisa belajar dari kasus Fujifilm. Jadi Fujifilm ini adalah perusahaan yang mencetak kertas film dan juga roll film. Jadi zaman dulu itu kamera ada bentuk khusus, bukan di HP ya. Kamera itu dimasukin roll film, kemudian pada saat mau dilihat gambarnya itu kita cetak di kertas film. Yaitu ada dua perusahaan besar yang melakukan hal ini, yaitu core bisnisnya di bidang roll film dan cetak dan kertas cetaknya adalah Fujifilm dan Kodak. Jadi si Fujifilm ini sangat besar sekali perusahaannya, semua orang menggunakan Fujifilmnya ini, dan perusahaannya mencetak banyak keuntungan pada waktu itu. Namun karena adanya perkembangan zaman dan HP sudah bisa foto-foto juga dengan gampang, tidak perlu biaya yang besar, tidak perlu membeli roll film dan juga kertas film untuk mencetaknya, sehingga kertas film ini mulai ditinggalkan. Sebenarnya Fujifilm sudah pengen membuat perubahan core business sejak tahun 2000-an, namun karena waktu itu masih banyak keuntungan, mereka agak segan melakukannya. Hingga akhirnya pada tahun 2004 penjualannya itu benar-benar menurun, sampai akhirnya mereka merumahkan 5.000 karyawan. Pada saat itu CEO-nya yang ditunjuk untuk mengatasi masalah ini adalah Mr. Takero. Sangat bingung sekali untuk mempertahankan bisnis Fujifilm ini. Akhirnya dia melihat seorang peneliti yang mendevelop kertas film sedang mengadakan penelitian tentang kolagen. Jadi kolagen ini adalah salah satu dari bahan yang membuat kertas film ini supaya awet, tidak pudar warna filmnya pada saat kertas film tersebut dicetak, nggak cepat pudar warnanya. Dan ternyata bahan kolagen ini adalah bahan yang sama bisa digunakan juga untuk skincare, untuk mempertahankan supaya kulit ini, seperti saya ini panas-panasan ya, ini nggak cepat rusak kulitnya, sehingga tetap putih. Banyak kan orang terutama di Asia yang pengen kulitnya putih. Peneliti ini tahu bahwa kolagen ini bisa dibuat untuk perawatan kulit juga. Mereka mencoba untuk mendevelop produk untuk perawatan kulit yang namanya Astalif.
saat ini dengan adanya mereka inovasi membuat produk perawatan kulit yang mengandung kolagen, akhirnya mereka bisa memproduksi skincare yang dibutuhkan dan diinginkan oleh banyak perempuan, terutama di Jepang. Katanya sih dengar-dengar setara dengan SK2. Dan saat ini rata-rata pendapatan per tahun dari penjualan Astalif adalah sebesar 45 triliun. Lumayan ya, menjadi cash cow sebagai pengganti dari kertas film dan raw film yang dulu adalah core bisnisnya. Maka sampai saat ini untuk mempertahankan memori bahwa mereka itu berasal dari perusahaan fotografi seperti itu, mereka tetap memproduksinya cuman dalam kapasitas yang kecil dan lebih memprioritaskan penjualan produk Astalif ini sehingga mereka bisa survive. Jadi kita bisa pelajarin di sini bahwa kita bisa mengganti bidang industri yang kita tekuni. Salah satunya adalah kita melihat kemampuan, kompetensi dari perusahaan kita, apa yang sudah kita kembangkan, aset yang dari perusahaan kita yang ada, atau sumber daya orang yang kita miliki, agar merubah dari bidang bisnis yang kita ingin geluti. Sebagai penutup, saya ingin mengkutip kata-kata Darwin, bukanlah yang terkuat ataupun yang terpintar yang akan survive, tapi yang bisa beradaptasi pada perubahan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi perusahaan yang tetap kuat dan semangat menghadapi perubahan zaman ini, dan mudah-mudahan bisa mendapat peruntungan baru di bidang bisnis yang baru jika memang diperlukan. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, boleh kasih tahu nih YouTube Kawan Bisnis pada teman-temannya sehingga kita bisa belajar bersama. Oke, sampai ketemu lagi di channel Kawan Bisnis selanjutnya. Lalu yang kedua adalah bukanlah yang terkuat ataupun yang terpintar yang akan survive, tapi yang bisa beradaptasi pada perubahan. Halo, saya Felicia Wihkastari. Selamat datang lagi di channel Kawan Bisnis. Senang sekali ketemu Kawan Bisnis lagi hari ini. Hari ini saya akan sharing bagaimana kalau usaha kita terkena dampak pandemi COVID, apakah harus tetap stay mempertahankan bisnis ini atau harus mengganti bisnis? Apa pertimbangannya dan cara mencari bisnis yang sesuai dengan kita ya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe channel Kawan Bisnis supaya saya lebih semangat juga sharingnya, dan juga supaya Kawan Bisnis mendapatkan informasi terbaru jika ada video-video baru dari channel Kawan Bisnis. Yuk kita subscribe sekarang. Nah, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan men-sharing mengenai apa pertimbangannya kita harus stay di bisnis yang sedang mengalami trouble atau harus ganti bisnis. Menurut saya ada 3 pertimbangan. Kita harus stay di usaha tersebut, mencoba membuat usaha ini bisa tetap stay dan berjalan sebagaimana adanya bidang usaha sekarang, atau kita harus mengganti atau menambah lini bisnis. Yang pertama adalah kita harus mengetahui masa depan dari usaha yang kita tekuni saat ini, apakah menjanjikan kembali bisa bangkit kembali setelah adanya pandemi COVID ini. Misalnya seperti rental office, saat ini banyak perusahaan yang memilih untuk karyawannya bekerja dari rumah, yang sudah membiasakan diri juga dengan adanya misalnya aplikasi Zoom juga ya. Mereka bisa mengadakan meeting di aplikasi online tersebut. Dan banyak juga mengatakan itu lebih efisien karena tidak harus berangkat ke kantor, macet-macetan gitu ya. Jadi saya pikir akan sulit untuk rental office ini akan kembali berjaya. Lalu yang kedua adalah cash flow dari bisnis ini. Kalau kita cash flow-nya sudah habis-habisan,
karena tidak mendapatkan pendapatan yang sudah cukup lama, atau bahkan banyak dari pelanggan kita yang kesulitan membayar. Aku rasa kalau untuk survive bisnis yang ada ini akan mengalami kesulitan, akan bleeding terus, sehingga perlu mungkin mencoba peruntungan di bidang yang lain ya. Yang ketiga adalah apakah kita bisa mengganti cara strategi dari bidang bisnis yang ada. Misalnya restoran, saya saat ini lihat banyak restoran-restoran yang mengalami PSBB, kemudian jadi sepi karena orang takut keluar, sehingga melaksanakan online delivery atau bahkan jualan di pinggir jalan, seperti halnya Pizza Hut misalnya. Mungkin bisa menjadi alternatif untuk tetap mempertahankan bidang bisnis yang ada, namun dengan cara delivery yang berbeda misalnya. Sebagai pengusaha yang tadi harus kayaknya berganti core bisnis, itu semangat lagi ya. Jadi mungkin bisa dengerin cerita ini sebentar, yang mungkin bisa menjadi pemacu semangat kita untuk tetap berusaha walaupun harus mengganti bisnis baru. Jadi pada tahun 1909 di Amerika Serikat, daerah Alabama, itu terdapat banyak petani kapas yang terdampak bencana kumbang pemakan kapas. Nah, kumbang pemakan kapas ini sangat luar biasa dahsyatnya ya. Pada waktu itu bahkan sampai tahun 1915, yang awalnya sebuah perusahaan yang bernama Gin itu tadinya bisa memproduksi 15.000 bal kapas. Tahun itu hanya bisa memproduksi 5.000 bal kapas. Waduh, luar biasa kerugian yang dialami oleh perusahaan-perusahaan pertanian kapas tersebut. Mereka juga sudah berusaha menanam kapas varietas baru yang lebih sedikit usia pertumbuhannya, namun juga tetap saja mengalami kesulitan karena kumbang pemakan kapas ini luar biasa cepatnya memakan kapas-kapas yang ada. Nah, seorang penjual bibit benih tanaman bernama SM Session merasa bahwa pertimbangan-pertimbangan tadi ya tadi 3 pertimbangan tersebut, tanaman kapas ini tidak bisa lagi dipertahankan ya, sehingga ia mencoba mencari alternatif tanaman apa yang bisa ditanam di daerah Alabama, Amerika Serikat ini. Kemudian dia akhirnya ketemu beberapa daerah penghasil tanaman kacang yang kemudian ternyata itu bagus ditanam di Alabama, yang walaupun tanahnya saat itu kering. Awalnya si SM Session ini banyak diketawain orang ya, karena ngapain nanam kacang murah, kalau tanaman kapas itu kan profitnya lebih besar kayak gitu, apa bisa dan lain-lain. Akhirnya ada satu orang yang percaya, namanya Pak Baston. Nih, si Pak Baston ini kemudian menanam kacang. Semua daerah tanahnya itu ditanam kacang, dan ternyata tahun itu ia menghasilkan keuntungan sangat besar sekali, sehingga bisa menutup semua hutang-hutangnya dan bahkan masih memiliki banyak sisa keuntungan. Orang-orang petani-petani lain yang tadinya mentertawakan dia karena mau menanam kapas, akhirnya melihat bahwa wow, ternyata menjanjikan juga nih tanaman kacang ya. Kemudian mereka juga berbondong-bondong menanam kacang ini, sehingga daerah Alabama ini menjadi penghasil tanaman kacang terbesar di Amerika Serikat, dan juga penghasil minyak kacang ya saat itu ya. Selain itu mereka juga mengembangkan tanaman-tanaman jenis lain, sehingga daerah Alabama tersebut menjadi kaya raya ya petani-petaninya. Tidak seperti di daerah lain di Amerika Serikat yang juga banyak mengalami kendala karena adanya hama pemakan tanaman kapas yang dirasakan oleh daerah-daerah lain. Saking mereka bahagianya karena tanaman kacang ini dan juga tanaman-tanaman lain menghasilkan keuntungan besar di daerah mereka, maka petani-petani di daerah Alabama ini kemudian mengadakan meeting, dan mereka mau patungan, bikin patung yang besar yang memperingati bahwa penyebab dari keberuntungan ini adalah karena adanya kumbang pemakan kapas ini. Mereka menjadikan kumbang pemakan kapas ini adalah hero bagi mereka, dan patungan
untuk membuat patung kumbang pemakan kapas ini. Jadi kita bisa berpikir di sini bahwa apa yang menjadi bencana saat ini mungkin bisa jadi adalah blessing in disguise, yaitu bahwa ini akan bisa mendatangkan keberuntungan bagi kita yang lebih lagi jika kita mau tetap berusaha. Namun juga bukan berarti petani kapas ini mencoba bidang lain yang sangat sama sekali tidak berhubungan ya. Mereka tetap menanam, walaupun mungkin menanamnya hal yang berbeda. Ini bisa jadi patokan buat kita bahwa kita bisa berganti bidang bisnis yang masih sesuai kompetensi kita. Jika memang bidang bisnis yang ada saat ini terkena bencana ya, karena adanya COVID. Kalau dilihat dari segi bidang apa yang harusnya kita tekuni, kita bisa belajar dari kasus Fujifilm. Jadi Fujifilm ini adalah perusahaan yang mencetak kertas film dan juga roll film. Jadi zaman dulu itu kamera ada bentuk khusus, bukan di HP ya. Kamera itu dimasukin roll film, kemudian pada saat mau dilihat gambarnya itu kita cetak di kertas film. Yaitu ada dua perusahaan besar yang melakukan hal ini, yaitu core bisnisnya di bidang roll film dan cetak dan kertas cetaknya adalah Fujifilm dan Kodak. Jadi si Fujifilm ini sangat besar sekali perusahaannya, semua orang menggunakan Fujifilmnya ini, dan perusahaannya mencetak banyak keuntungan pada waktu itu. Namun karena adanya perkembangan zaman dan HP sudah bisa foto-foto juga dengan gampang, tidak perlu biaya yang besar, tidak perlu membeli roll film dan juga kertas film untuk mencetaknya, sehingga kertas film ini mulai ditinggalkan. Sebenarnya Fujifilm sudah pengen membuat perubahan core business sejak tahun 2000-an, namun karena waktu itu masih banyak keuntungan, mereka agak segan melakukannya. Hingga akhirnya pada tahun 2004 penjualannya itu benar-benar menurun, sampai akhirnya mereka merumahkan 5.000 karyawan. Pada saat itu CEO-nya yang ditunjuk untuk mengatasi masalah ini adalah Mr. Takero. Sangat bingung sekali untuk mempertahankan bisnis Fujifilm ini. Akhirnya dia melihat seorang peneliti yang mendevelop kertas film sedang mengadakan penelitian tentang kolagen. Jadi kolagen ini adalah salah satu dari bahan yang membuat kertas film ini supaya awet, tidak pudar warna filmnya pada saat kertas film tersebut dicetak, nggak cepat pudar warnanya. Dan ternyata bahan kolagen ini adalah bahan yang sama bisa digunakan juga untuk skincare, untuk mempertahankan supaya kulit ini, seperti saya ini panas-panasan ya, ini nggak cepat rusak kulitnya, sehingga tetap putih. Banyak kan orang terutama di Asia yang pengen kulitnya putih. Peneliti ini tahu bahwa kolagen ini bisa dibuat untuk perawatan kulit juga. Mereka mencoba untuk mendevelop produk untuk perawatan kulit yang namanya Astalif. Saat ini dengan adanya mereka inovasi membuat produk perawatan kulit yang mengandung kolagen, akhirnya mereka bisa memproduksi skincare yang dibutuhkan dan diinginkan oleh banyak perempuan, terutama di Jepang. Katanya sih dengar-dengar setara dengan SK2. Dan saat ini rata-rata pendapatan per tahun dari penjualan Astalif adalah sebesar 45 triliun. Lumayan ya, menjadi cash cow sebagai pengganti dari kertas film dan roll film yang dulu adalah core bisnisnya. Mereka sampai saat ini untuk mempertahankan memori bahwa mereka itu berasal dari perusahaan fotografi seperti itu, mereka tetap memproduksinya cuman dalam kapasitas yang kecil dan lebih memprioritaskan penjualan produk Astalif ini sehingga mereka bisa survive. Jadi kita bisa pelajarin di sini bahwa kita bisa mengganti bidang industri yang kita tekuni. Salah satunya adalah kita melihat kemampuan, kompetensi dari perusahaan kita, apa yang sudah kita kembangkan, aset yang dari perusahaan kita yang ada, atau sumber daya orang yang kita miliki, agar merubah dari bidang bisnis yang kita ingin geluti. Sebagai penutup, saya ingin mengkutip kata-kata Darwin. Bukanlah yang terkuat ataupun yang terpintar yang akan survive, tapi yang bisa beradaptasi pada perubahan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi
perusahaan yang tetap kuat dan semangat menghadapi perubahan zaman ini, dan mudah-mudahan bisa mendapat peruntungan baru di bidang bisnis yang baru jika memang diperlukan. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, boleh kasih tahu nih YouTube Kawan Bisnis pada teman-temannya sehingga kita bisa belajar bersama. Oke, sampai ketemu lagi di channel Kawan Bisnis selanjutnya. Lalu yang kedua adalah